Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Timat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai para sedulur. Jadi hari ini tanggal 14 November 2024, tinggal satu hari lagi, tanggal 15 November 2024, timnas sepak bola kesayangan kita semua, timnas Garuda akan jumpa timnas Jepang atau Blue Samurai. Nah teman-teman, ini laga yang sangat krusial, dimana timnas Indonesia sepertinya mau nggak mau harus berusaha untuk mendapatkan poin di bulan ini ya, ketika jumpa Jepang ataupun nanti jumpa Saudi Arabia, teman-teman. Nah, besok jelas-jelas di depan mata timnas Jepang sudah siap di hadapan timnas kita ya, teman-teman. Yang jelas memang kalau kita lihat kekuatannya, peta kekuatannya sangatlah jauh ya, teman-teman. Karena rankingnya FIFA Jepang ini 15 besar dunia ya, FIFA Indonesia 128 berarti. Nah Jepang ini teman-teman saat ini memang kualitas pemainnya udah luar biasa ya. Artinya memang gojekan bola, dribblenya, kontrol bolanya udah sekelas pemain-pemain Amerika Selatan. Kalau dulu kan sekitar 5 tahun 10 tahun yang silam timnas Jepang tuh zamannya Hidetoshi Nakata, Hiroshi Nanami, mereka masih mengandalkan permainan tim ya. Full dia kayak dulu zamannya Keisuke Honda masih dia. Kalau sekarang ini nggak cuman permainan tim tapi skill individunya juga luar biasa. Dan besok ini tugas berat untuk barisan belakang Indonesia. Yang jelas formasi yang sering diterapkan oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu yaitu 4-2-3-1. Yang jelas biasanya dia di belakang strikernya Jepang. Striker Jepang biasanya yang pasang adalah Ayase Ueda, tapi sekarang cedera, mungkin nanti akan diganti oleh Daizen Maeda atau yang lain ya, teman-teman. Yang jelas posisi ini Jepang saat ini memang dengan formasi 4-2-3-1 ini luar biasa, teman-teman. Dia sampai dengan saat ini belum ada yang mengalahkan. Terakhir Australia menahan draw 1-1. Yang jelas dia nanti di belakang striker Jepang itu ada Trisula, teman-teman. Biasanya sebelah kiri ada bintangnya Brighton and Hove Albion yaitu Kaoru Mitoma, yang memang langganan dia ngelewatin 2-3 pemain ketika bermain di Liga Inggris, dan dia key player ya di Brighton and Hove Albion. Jadi kalau di sayap kiri ini adalah tugas berat menanti Sandy Walsh, karena di situ palang pintu kita Sandy Walsh ya, fullback kanan tentunya yang akan bertugas menghambat pergerakan Kaoru Mitoma ini, Sandy Walsh. Nah Kaoru Mitoma ini kalau di match-matchnya Brighton and Hove Albion dia bukan sekedar kemudian menyisir sayap kiri, tapi biasanya dia juga kalau winger kan memang biasanya nyisir sayap kiri kemudian crossing ya untuk striker. Nah Kaoru Mitoma ini memang di beberapa laganya bersama Brighton and Hove Albion di Liga Inggris dia nggak cuman crossing, dia biasanya langsung nusuk dari sayap ya, dari sayap masuk ke tengah, langsung masuk ke area gawang ya, yang memang kemudian punya keahlian tersendiri ya. Kayaknya kelas-kelasnya itu dribblenya udah sekelas Neymar nih si Kaoru Mitoma, dan kebanyakan memang dia dipasang baik di Brighton and Hove Albion, dia dipasangnya biasanya di timnas juga di sayap kanan. Nah jadi memang tugas berat menanti Sandy Walsh. Kalau Sandy Walsh nanti dipasang sebagai fullback kanan, karena plotnya kan di fullback kanan itu nanti ada Yance, kemudian Yakub Sayuri, tapi Yakub biasanya lebih ke wingback atau winger. Di situ ada selain Sandy Walsh, Nathan Juaon bisa dipasang di situ, tapi tampaknya Nathan Juaon kan di plotnya sekarang di tengah ya. Yang jelas tugas berat ya, biasanya di situ nanti antara Pratama Arhan atau Sandy Walsh. Saya pikir Sandy Walsh yang paling memungkinkan kemudian untuk menghambat pergerakannya Kaoru Mitoma. Nah ini kemudian kalau di sayap kanan nggak kalah berbahayanya saat ini lagi bagus-bagusnya yaitu winger kanannya Jepang yaitu Takefusa Kubo, yang saat ini memperkuat Real Sociedad. Sebelumnya di Madrid ya teman-teman, karena memang nggak dapat tempat kemudian mainnya banyak di riset, sekarang udah berpindah ke Real Sociedad. Nah saat ini di Real Sociedad ini Takefusa Kubo ini lagi moncer-moncernya, dia jadi pemain kunci, key playernya Real Sociedad ya. Ini salah satu klub di
middle-nya di Liga Spanyol ya teman-teman. Cuman kemarin mengagetkan sebelum berangkat ke Indonesia, ini terakhir dia laga terakhir ketika Real Sociedad jumpa dengan Barcelona pemuncak grup, lagi-lagi jadi man of the match ya si Takefusa Kubo ini. Bahkan sampai kemudian sekelas Kylian Mbappe pun terpaksa turun untuk kemudian ini kok Kylian Mbappe kemarin jumpa Barcelona ya teman-teman. Nah ini ketika jumpa Barcelona ini memang luar biasa, ini dia jadi man of the match-nya Real Sociedad di Takefusa Kubo, pemain dengan rating terbaik ya, dan dia luar biasa, dia pemain terbaik dan dia membawa kemarin Real Sociedad menaklukkan Barcelona 1-0 teman-teman. Bayangkan Barcelona saat ini lagi posisinya di puncak klasemen Liga Spanyol ya teman-teman. Terakhir ketika jumpa Real Madrid pun dia bikin ngacak-acak ini ya, barisan belakang Real Madrid ya. Bahkan sekelas Kylian Mbappe saya bilang terpaksa harus turun tuh. Dia turun untuk mencoba menghambat pergerakannya Takefusa Kubo. Kita tahu si Kylian Mbappe ini kan posisinya di Real Madrid ya sebagai striker ya. Ini sampai membantu barisan pertahanan Real Madrid ya. Tapi yang memang paling moncar ketika kemarin laga sebelum berangkat ke Indonesia. Ini luar biasa sekali, bahkan dia disebut-sebut sebagai Lionel Messi-nya Asia ya teman-teman. Takefusa Kubo yang dulu memang sempat di Real Madrid ya si ini. Dia kemudian karena memang nggak dapat di Real Madrid, juga kesempatan bermainnya kurang, akhirnya pindah di Real Sociedad. Trisula tengahnya yang paling nggak kalah berbahaya yaitu Takumi Minamino. Pasca dia memperkuat Liverpool kemudian pindah ke Liga Prancis. Di FC ini ya Monaco ya, AS Monaco. Ini luar biasa nih, gocekan bulannya juga luar biasa, ngeri, syutingnya juga akurasinya bagus. Nah ini tiga Trisula yang memang berada posisinya di belakang striker Jepang. Nah, jelas kalau Takefusa Kubo di kanan, dia memang biasanya bermainnya di kanan, walaupun kemudian kadang-kadang juga bisa dipasang di kiri. Nah ini tugas berat menanti Kelvin Verdong ya. Kelvin Verdong tapi memiliki juga kecepatan, dia bagus bertahan, tapi juga naik juga cepat. Di PR beratnya memang salah satunya memang pilihannya memang nggak bisa ini di gonta-ganti. Fullback kanan kita, fullback kiri kita kemungkinan besar adalah yang dipasang Kelvin Verdong. Karena kan pilihannya antara Kelvin Verdong atau kemudian juga Pratama Arhan. Pratama Arhan bisa pasang kanan ataupun kiri. Ada juga Sain Patinama, tapi tampaknya kalau Sain Patinama ini kecepatannya pasti kalah ya kalau ketemu jumpa si Takefusa Kubo. Dia ini bahaya, ini pemain-pemain Jepang yang tiga ini memang kalau saya amati memang dribble bolanya kayak pemain-pemain dari Amerika Selatan gitu kan. Kontrol bolanya, ketenangannya luar biasa. Jadi memang kemudian ini PR bagi Sandy Walsh di sayap kanan, gimana caranya untuk menghambat pergerakan Kaoru Mitoma, dan pastinya juga nggak menutup kemungkinan pelanggaran-pelanggaran teman-teman. Ini repot memang kemudian. Sedangkan kalau sampai kemudian terjadi akumulasi kartu kuning, pemain pelapisnya seperti Sandy Walsh ataupun kemudian si Kelvin Verdong, juga pemain kita yang dari lokalan juga sepertinya belum mumpuni. Sedangkan yang dihadapi setelah jumpa Jepang besok, kita berapa hari kemudian tanggal 19 jumpa Arab Saudi ya teman-teman. Yang jelas-jelas PR berat juga Kelvin Verdong, gimana caranya kemudian dia bisa menghambat pergerakannya si Takefusa Kubo. Terus untuk central defender tentunya tugas berat untuk J.I.Z dan kawan-kawan, dan saya yakin kemudian juga Kevin Dijk akan turun. Saya yakin kemungkinan di center back ya Kevin Dijk, karena memang kemudian Max Hilgert dikabarkan memang masih dalam pemulihan masa cedera di Football Club Twente ya teman-teman. Saya yakin besok trio center back kita lah seperti biasa, J.I.Z, kemudian si Kevin Dijk bakar besi di center back kanan, center back kiri mungkin Rizky Ridho ya. Yang jelas ini tugasnya berat juga karena selain ada pemain lubangnya yaitu Takumi Minamino, dia ada sejajar di belakang striker Jepang. Nah ini memang kemudian jadi PR karena memang kemudian nggak menutup kemungkinan kalau permainan Jepang itu dribble bolanya bagus, kan pemain bertahan kita ya kadang-kadang nggak bisa dihindari, kadang pelanggaran yang bisa berujung ke kartu kuning. Nah kartu kuning ini repotnya kalau di match-match sebelumnya kemudian dapat kartu kuning, terkena akumulasi kan repot ya teman-teman. Apapun itu yang kita harapkan, kita masih punya harapan
Dan saya pikir besok saatnya kemudian Eliano Reinders, kalau saya lihat Eliano Reinders dipasang, diplot seperti winger, dan biasanya dia di klubnya di Football Club Brugge dia dipasang sebagai wingback atau winger kiri. Nah, ini saya yakin coach STY nggak ada pilihan lagi selain Eliano Reinders. Dan di kanan saya lihat pilihannya adalah salah satunya Ratnar Oratmangun ataupun kemudian Jakub Sayuri. Striker ya nggak ada lain ya, pilihannya Rafael Struijk. Nah di tengah kita ini repot, kita pemain yang kreatif kita itu middleweight-nya, jenderal lapangan tengah yang kreatif cuman Tom Hai, teman-teman. Untuk kalau kita lihat Nathan Juaon, dia bukan posisi yang alamiah di situ. Kemudian Ricky Kambuaya mungkin ya kalau kelas-kelas Asia gitu sepertinya juga berat ya. Yang jelas kalau yang punya kreativitas tinggi itu Tom Hai. Yang bahaya itu kan pemain-pemain seperti Tom Hai ini kemudian terkena cedera ataupun kemudian terkena akumulasi kartu kuning gitu kan. Ini memang timnas kita memang rawan ya di tengah gitu kan. Kalau di depan ya juga rawan gitu, pemain muda semua, Sananta Arhan, kemudian Hoki Caraka dan Rafael Struijk ya, saya pikir juga kalau berhadapan dengan kelasnya di belakang kayak ada Ko Itakura segala mata Wataru Endo, ini kan repot gitu kan. Kita memang kemudian memang butuh masih pemain tengah dan pemain striker ya. Yang jelas kritis adalah pemain tengah, dan kita berharap kedepannya terrealisasi ya Jairo Joaquin Ritwol kemudian bisa kemudian masuk memperkuat barisan tengah timnas sepak bola kesayangan kita, timnas Garuda. Itu aja teman-teman, selamat mendukung timnas. Tinggal 1 hari lagi, kita doakan timnas kemudian bisa memperoleh hasil yang positif, paling tidak draw, dan kalau bisa ya apapun faktanya kita berharap bisa menang teman-teman. Dan kalau saat ini kayaknya itu selalu ada harapan dengan pemain-pemain yang baru, dengan pemain-pemain diaspora. Kalau dulu ya udah gak ada harapannya. Nah, itu aja teman-teman, salam seduluran, salam sepak bola dari kanal YouTube-nya Pak Diko.